Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana kalau belajar di sekolah itu lebih dari sekedar teori dan nilai? Gimana kalau setiap pelajaran yang kita dapat itu dirancang untuk menciptakan dampak yang nyata di dunia? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah kerangka kurikulum inovatif yang tujuannya persis seperti itu, mengubah proses belajar jadi aksi nyata. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari pertanyaan besarnya ya. Gimana caranya pembelajaran bisa berujung pada perubahan di dunia nyata? Ini bukan lagi soal hafal-hafalan buat ujian loh, tapi tentang gimana pengetahuan, terutama di bidang sains, bisa kita ubah jadi tindakan yang solutif. Oke, biar kita bisa bedah prosesnya bareng-bareng, kita bakal pakai satu contoh nyata dari unit pembelajaran yang fokusnya pada satu tema kunci, keseimbangan. Anggap aja ini lensa kita buat ngelihat gimana sebuah ide besar bisa dihidupkan dalam dunia nyata. Oke, sekarang kita bongkar dulu fondasinya. Jantung dari semua ini adalah sebuah konsep yang disebut ide besar. Ini semacam gagasan utama yang menyatukan semua elemen pembelajaran jadi satu. Jadi, kerangka kerja yang lagi kita omongin ini namanya International Middle Years Curriculum atau biasa disingkat IMC. Ini kurikulum yang dirancang khusus buat siswa SMP, buat bantu mereka nyambungin titik-titik antar mata pelajaran dan ngeliat gambaran besarnya. Jadi apa sih sebenarnya ide besar itu? Nah, untuk unit keseimbangan yang kita jadikan contoh, ide besarnya adalah segala sesuatu jadi lebih stabil kalau elemen-elemen yang beda itu ada dalam proporsi yang paling pas. Ini konsep universal kan, bisa berlaku di mana aja dari laboratorium sains sampai ke studio seni. Dan ini dia nih peta perjalanannya. Diagram ini nunjukin seluruh siklus belajar dalam IMYC. Kita bakal telusuri setiap langkahnya, dari percikan awal sampai ke hasil akhir yang punya dampak. Yuk, kita mulai dari titik yang pertama, entry point. Setiap perjalanan keren kan butuh awal yang seru ya kan? Nah, di IMYC, awal yang seru ini disebut entry point atau titik masuk. Tujuannya itu buat menyalakan rasa penasaran siswa, bahkan sebelum pelajaran formalnya dimulai. Jadi tujuannya ini benar-benar strategis loh, bukan sekedar pemanasan biasa. Ini dirancang untuk nyiapin otak siswa, mengaktifkan lagi apa yang udah mereka tahu sebelumnya, dan ngebangun konteks awal seputar ide besar unit itu. Intinya, menciptakan motivasi dari dalam diri. Terus bentuknya kayak gimana? Coba deh bayangin ini, sebuah kompetisi bikin pizza. Siswa kerja dalam tim buat menciptakan pizza dengan keseimbangan rasa, saus, dan topping yang paling sempurna. Ini cara yang seru dan langsung banget buat ngerasain konsep keseimbangan dalam praktek. Nah, disinilah teorinya jadi kenyataan. Siswa nggak lagi pasif dengerin ceramah, tapi mereka berkolaborasi, bereksperimen, dan belajar sambil ngerjain sesuatu. Ini langkah pertama buat membangun pemahaman intuitif tentang tema keseimbangan. Oke, setelah rasa penasarannya nyala, kita masuk ke jantung proses belajarnya, siklus inquiry. Disinilah siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Siklus ini tuh kuat banget ya, dimulai dengan panen pengetahuan, buat nginget-nginget lagi apa yang udah mereka tahu. Terus mereka riset, catat temuannya, dan yang paling penting, mereka refleksi. Gimana semua info baru ini nyambung lagi ke ide besar tentang keseimbangan. Prosesnya terus berulang. Salah satu tantangan paling besar di pendidikan konvensional itu kan adanya sekat antar mata pelajaran ya. Fisika di satu kotak, sejarah di kotak lain. Nah, IMYC ini meruntuhkan tembok-tembok itu dengan cara yang cerdas banget. Nah, disinilah magicnya terjadi. Ide besar itu jadi benang merah yang nyambungin semuanya. Pertanyaan, kapan saya akan pakai ilmu ini? Jadi nggak relevan lagi, karena siswa bisa lihat sendiri konsep keseimbangan itu ada di mana-mana. Coba kita lihat prakteknya. Di unit keseimbangan, seorang siswa bisa aja lagi belajar menyeimbangkan persamaan kimia di kelas sains, terus pindah ke kelas TIK bahas soal load balancing di jaringan komputer, sorenya di kelas permakultur mereka menganalisis keseimbangan ekosistem. Pembelajaran jadi kayak jaring yang kaya dan saling nyambung. Keren kan? Sekarang kita sampai di puncak perjalanan ini, namanya exit point. Disinilah semua potongan-potongan pembelajaran tadi disatukan dan diubah menjadi sebuah tindakan nyata yang punya dampak. Kutipan dari panduan kurikulum ini benar-benar nangkep tujuan akhirnya. Jadi tujuannya bukan lagi cuma bikin siswa jadi pintar, tapi memberdayakan mereka sebagai agen perubahan. Ini soal menanamkan keyakinan kalau tindakan mereka sekecil apapun bisa menciptakan dampak. Jadi, lupakan deh ujian tradisional pilihan ganda. Exit Point ini adalah sebuah proyek puncak di mana siswa merangkum semua yang udah mereka pelajari.
Dan yang paling krusial, mereka menyajikannya ke audiens yang nyata, bukan cuma buat dinilai sama guru. Dan lihat deh, pilihannya banyak banget. Siswa diberi kebebasan buat milih formatnya sendiri. Mungkin bikin podcast sains tentang menyeimbangkan persamaan kimia, bikin website interaktif soal keseimbangan ekosistem, atau bahkan bikin drama pendek tentang keseimbangan kekuasaan politik. Ini menumbuhkan kreativitas dan rasa kepemilikan yang dalam banget. Dan inilah hasil akhirnya. Pembelajaran nggak lagi cuma terkunci di dalam buku catatan. Ilmunya keluar dari kelas, jadi sebuah pengalaman yang bisa dibagikan, sebuah kontribusi nyata buat komunitas. Nah, ini dia intinya. Seluruh proses dari entry point yang seru, riset mendalam di berbagai mata pelajaran, semuanya mengerucut ke satu titik ini. Titik di mana belajar bukan lagi tentang apa yang kamu tahu, tapi tentang apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuan itu. Itulah yang namanya dampak. Sebagai penutup, yuk kita renungin lagi pertanyaan ini. Kalau setiap siswa diberdayakan untuk bertindak, menerapkan ilmu pengetahuan mereka pada masalah nyata, coba bayangin potensinya. Bayangin generasi pemecah masalah yang bisa kita ciptakan. Kira-kira masalah apa lagi ya yang bisa mereka selesaikan? Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini.